Kau menghiburku di hadirat-Mu, ku damai. Saat ku kenal hati-Mu, semua berkat-Mu tercurah di hadirat-Mu, berkat-Mu manis selalu waktu ku melatih-Mu. Saat ku berdoa, Dia berikan bijaksana. Saat kau menyembah-Nya, serahkan semua padanya. Dia berikan anugerah-Nya saat ku cari. Hanya wajah-Nya di hadirat-Mu, Kau menghiburku di hadirat-Mu, ku damai. Saat ku kenal hati-Mu, semua berkat-Mu tercurah. Demi mengenal-Mu, Tuhan Juru Selamat, di hadirat-Mu,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sudah kurang lebih 3 bulan kita tidak bersama-sama bertemu di dalam setiap ibadah persekutuan kita. Namun itu tidak menutup kemungkinan kalau tetap di dalam keseharian kita boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Saudara, tidak henti-hentinya kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Dalam segala keadaan, bahkan di masa-masa paling sulit saat ini, Ia tidak pernah tinggalkan kita. Sebab Ia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya dengan kasih yang sejati. Mari kita persiapkan hati kita dan diri kita saat ini untuk menyembah Tuhan. Mari kita memuji Dia. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita masuk di dalam doa teduh kita. Dalam Roma 5 ayat 2 sampai dengan yang kelima menyatakan kepada kita, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani hidup kita saat ini, bahwa kita menjalani semuanya, kita tidak pernah sendiri. Karena kita punya iman bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Bersamamu Bapa akan kulewati segalanya, segala musim di dalam hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Engkau ada di dalam setiap musim hidupku Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan kami Tuhan. Ku sendiri.
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, hati kami bersyukur ketika kami melihat bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir di dalam hidup kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun hidup kami. Bahkan di dalam kondisi yang tidak mengenakan sekalipun dalam hidup kami. Kami tahu Engkau hadir di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, itu iman kami. Di saat-saat seperti ini, dengan begitu banyak hal yang kami pikirkan, ketika kami menghadap hadirat Tuhan saat ini, kami rindu berbagi dengan Tuhan. Kami rindu menceritakan semua isi hati kami kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menceritakan semua apa yang ada di dalam hati kami, pergumulan kami, Tuhan tidak pernah tidak dengarkan setiap pergumulan kami. Tuhan, berikan kami iman. Berikan kami iman untuk tetap berharap kepada Tuhan. Berikan kami iman untuk tetap bersandar di hadirat Tuhan. Bahwa Engkau hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Dan kekuatan kami menjalani hidup kami. Ketika kami tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan, hadirlah di dalam persekutuan kami hari ini. Kami rindu menikmati Engkau. Kami rindu ngobrol dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan menyapa setiap kami. Kami rindu Tuhan memberikan kembali kekuatan yang baru untuk kami boleh menjalani hidup kami di masa-masa yang sulit saat ini. Kau dengar doa kami, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat hidup kita saat ini, di manakah kita bisa menemukan kekuatan? Di manakah kita bisa menemukan sukacita itu? Saudara, saya pengen memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, kekuatan hidup anak-anak Tuhan, kekuatan kita untuk menjalani hidup kita, itu bukan terletak kepada seberapa besarnya kekuatan kita, tetapi itu terletak di dalam Yesus. Ia adalah sumber kekuatan kita, yang telah menebus kita, yang telah mengampuni kita. Ia yang memberikan kekuatan yang baru untuk melangkah dan berjalan terus, bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Kekuatan itu kita dapatkan di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Dalam Yesus dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Nakan pujian sekali ini, kekuatan di hidup kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, tak akan goyah selamanya. Amin. Kekuatan di hidup kita ada di dalam Tuhan saja. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita terus mendoakan persiapan pemerintah kita dan masyarakat Indonesia secara khusus di dalam menjalani new normal. Kita tahu dalam beberapa pekan ini kita sudah mulai menjalankan new normal. Mari kita berdoa di dalam kondisi new normal yang akan dijalankan di negara kita, di seluruh provinsi. Pemerintah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh mengatur setiap masyarakat, sehingga virus pandemi daripada corona ini tidak semakin menyebar di negara kita. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita. Tuhan berikan hikmat di dalam menjalankan new normal yang akan kita lakukan dalam beberapa pekan ini. Mari kita berdoa bersama-sama membuka suara. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk negara kami Indonesia. Kami bersyukur dari hari ke hari Tuhan sudah memberikan satu pemulihan yang baru untuk negara kami. Kami bersyukur di saat-saat seperti ini pemerintah kami sudah menjalankan new normal. Kami rindu Tuhan, terus berikan hikmat kepada para pemerintah yang mengambil keputusan kebijakan. Tuhan berikan mereka hikmat untuk melihat, mengambil keputusan yang terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat. Sehingga ketika kami menjalani new normal, kami betul-betul boleh menjalankannya bebas daripada virus ini. Kami rindu Tuhan, negara Indonesia ini terlepas daripada pandemi ini. Kami rindu Tuhan, Tuhan yang mengangkat virus ini, Tuhan yang menghilangkan virus ini dari negara kami. Kami rindu juga setiap lapisan masyarakat, setiap kami sebagai masyarakat, kami taat kepada pemerintah kami. Kami tidak melakukan apa yang kami sukai, tapi kami memikirkan untuk kepentingan bersama. Ini doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara khusus untuk virus corona yang masih merajalela di mana-mana, yang masih terus meluas. Mari kita berdoa kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi itu. Mari kita berdoa penyebaran virus ini tidak meluas ke daerah-daerah lain lagi. Mari kita berdoa untuk semua kepala-kepala daerah di seluruh provinsi. Mari kita berdoa untuk pemerintah-pemerintah daerah juga. Mereka boleh memikirkan yang terbaik untuk setiap daerah. Memikirkan keputusan kebijakan yang bagus untuk dijalankan di dalam setiap daerah. Mari kita berdoa secara khusus untuk penyebaran virus corona ini tidak meluas ke daerah-daerah yang lain. Mari buka suara bersama-sama berdoa. Bapak, kami juga berdoa untuk semua provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia punya banyak sekali provinsi, daerah-daerah. Bapak, kami mohon lawatan Tuhan, belas kasihan Tuhan, agar virus corona ini tidak semakin menyebar di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Kami tahu sudah begitu banyak provinsi-provinsi yang sudah kena. Bapak, kami mohon belas kasihan-Mu, agar virus ini tidak lagi menyebar kemana-mana. Dan kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada setiap pemerintah-pemerintah daerah. Kepala-kepala daerah boleh memikirkan setiap daerahnya, keputusan yang terbaik yang bisa diambil untuk menyelamatkan setiap masyarakatnya. Kami rindu Tuhan, di dalam setiap daerah-daerah mulai boleh berkurang, mulai boleh diatasi virus ini. Dan kami boleh masuk ke dalam tatanan baru di dalam kehidupan kami yang bebas daripada virus ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bahwa kekuatan kita ada di dalam Yesus Kristus. Itu menjadi iman kita yang terus kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan, Engkau Allah yang penuh kuasa di dalam hidup kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk usaha di dalam menemukan vaksin daripada virus ini. Kita berdoa Tuhan memberikan hikmat kepada setiap ilmuwan-ilmuwan yang meneliti, yang terus mencoba menemukan vaksin daripada virus COVID ini. Kita berdoa ada beberapa negara yang sekarang sudah mulai mencoba menguji coba vaksin-vaksin untuk mencegah virus ini. Nah, kita berdoa Tuhan yang ikut campur tangan di dalam penemuan vaksin yang tepat untuk boleh memberantas virus corona ini di seluruh belahan dunia. Mari kita berdoa bersama-sama, buka suara. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk setiap ilmuwan-ilmuwan yang sekarang sedang meneliti, yang sekarang sedang melakukan penelitian-penelitian untuk menemukan vaksin daripada virus corona ini. Tuhan berikan hikmat kepada setiap mereka. Mereka boleh menemukan obat yang tepat untuk boleh memberantas virus ini. Kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan penelitian di seluruh negara. Kami bersyukur Tuhan, karena beberapa negara sudah mulai mencoba menguji coba. Beberapa negara sudah mulai melakukan penelitian-penelitian dan mulai menemukan titik terang, menemukan daripada vaksin virus ini. Tuhan, kami rindu Tuhan ikut campur tangan terus di dalam
menemukan vaksin yang tepat. Dan kami boleh, seluruh dunia boleh dilepaskan dari jeratan virus corona yang kami terus doakan beberapa pekan ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, berikutnya mari kita terus berdoa. Ada beberapa orang-orang yang kita tahu di dalam kondisi saat-saat ini, secara khusus di dalam perekonomian, itu mulai mengalami yang namanya kesengsaraan. Mari kita berdoa untuk setiap mereka yang terkena imbas daripada virus ini. Mereka boleh menemukan kembali pekerjaan yang baru. Tuhan juga berikan kekuatan kepada setiap mereka yang mulai kehilangan pengharapan saat-saat ini. Tuhan terus berikan kekuatan dan pengharapan kepada setiap orang-orang yang sudah mulai kehilangan pengharapannya. Mereka tetap boleh berharap kepada Tuhan. Dan mereka boleh tetap melihat bahwa Tuhan hadir di dalam hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu ada orang-orang yang sulit di dalam perekonomian, spesifik mari kita doakan mereka. Mari kita doakan Tuhan yang menjamah setiap mereka. Dan Tuhan yang membuka jalan, memberikan pertolongan kepada setiap mereka. Mari berdoa bersama-sama membuka suara. Bapak, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap orang-orang yang mengalami kesulitan saat ini. Mungkin itu kami Tuhan, mungkin itu jemaat-Mu yang sedang menonton saat ini. Bapak, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk setiap mereka. Kami tahu Engkau Tuhan yang berbelas kasihan kepada kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang senantiasa membuka jalan untuk setiap kami. Dalam keadaan seperti ini, kami kembali mau beriman kepada Tuhan. Di dalam kondisi yang susah sekalipun, kami tetap mau belajar beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan Tuhan akan senantiasa membuka jalan pertolongan yang tidak terduga itu. Kami tahu Tuhan sediakan untuk setiap kami. Untuk setiap jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan yang sulit saat ini Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan hadir dalam setiap keluarga mereka. Kami rindu Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tuhan membuka jalan untuk setiap perjalanan kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh tetap melihat bahwa selalu ada jalan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita secara pribadi. Ini momen yang tepat Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada pergumulan yang sulit Bapak Ibu Saudara ceritakan kepada orang lain. Ceritakanlah itu kepada Tuhan. Percayalah tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa atasi. Tuhan kita selalu lebih besar daripada setiap pergumulan kita. Karena itu mari kita dengan iman datang membawa segala beban kita di dalam doa kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami Tuhan. Kami tahu satu hal yang pasti, bahwa setiap doa yang kami panjatkan kepada Tuhan,
Tuhan sudah punya rencana untuk hidup kami. Ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Ajar kami terus beriman kepada Tuhan. Ini doa-doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema makna di balik ujian kehidupan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau gembala kami yang baik. Saatnya kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di hati kami, sehingga kami diberikan kerendahan hati untuk dengar-dengar akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats yang kita renungkan yaitu Zakaria pasal 13 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hampir semua orang itu tidak senang kalau mendengarkan dia sedang dalam pergumulan. Dia sedang dalam masalah yang berat. Dia sedang pencobaan yang selalu dia hadapi. Dia dalam penderitaan. Saudara, kata-kata seperti itu rasanya tidak enak didengar. Apalagi kalau kita dengar dia sudah di PHK. Dia dirumahkan. Kita mendengarkan saja tidak enak, apalagi orang yang mendengarkannya. Di sisi lain, kita senang mendengarkan kalau ada orang berkata, wah dia sedang naik daun, dia sedang naik posisi, dia kepala bukan ekor, dia sedang diberkati. Wah itu adalah ungkapan yang paling menyenangkan. Kenapa saudara? Karena itulah yang dicari orang. Yaitu berkat yang limpah, keuntungan, dan lain sebagainya. Namun saudara sering lupa bahwa setiap proses, setiap kesulitan yang dihadapi itu, sesungguhnya itu adalah sesuatu kemenangan. Ketika seseorang telah menyelesaikan ujian di dalam kehidupannya, bukankah itu kesuksesan? Bukankah itu naik level? Oleh sebab itu saudara, ketika seseorang menghadapi berbagai macam pergumulan, maka beragam cara masing-masing menghadapi dan menyelesaikannya. Ada orang yang berjuang dan mengandalkan Tuhan. Dia terus menghadapi tantangan hidup itu yang sedang dihadapi. Tetapi tidak sedikit yang hanya sampai di pertengahan jalan, dia berhenti. Dia tidak kuat dan berkata, masalahku ini terlalu berat. Sudah saya jalani dan muncul lagi yang baru. Belum selesai masalah yang sedang jalani, datang lagi masalah dan masalah. Dan akhirnya dia pasrah. Memang beginilah kondisi kehidupanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga yang beranggapan bahwa ketika dia dalam mengalami kesulitan hidup, dia tetap memandang itu adalah satu proses pembentukan di dalam hidupnya. Dia melihat bahwa dia sedang diuji dan dia mengoreksi dirinya dan dia tidak mau menyerah. Karena dia tahu bahwa kesulitan hidup yang sedang dia lalui itu pasti ada waktunya. Dan dia bertekad
dan dia akan keluar sebagai pemenang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi kita melihat sesuatu hal yang memberikan satu pandangan kepada kita. Pandangan apa, saudara? Yaitu bagaimana sikap seorang anak Tuhan menghadapi ujian kehidupan itu. Apa makna di balik ujian kehidupan itu? Firman Tuhan katakan tadi bahwa aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Saudaraku, pemahaman tentang yang sepertiga itu, kebanyakan penulis Alkitab mengatakan itu adalah umat pilihan Tuhan. Saudara, maka umat pilihan Tuhan itu sengaja Tuhan menguji, sengaja Tuhan memurnikan, seperti memurnikan perak, seperti menguji emas. Tujuannya apa? Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Maka di dalam bagian ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan makna di balik ujian kehidupan itu sendiri. Yang pertama, saudara, ujian adalah bagian dari kehidupan kita. Artinya di dalam setiap peristiwa yang terjadi kepada hidup kita ini adalah merupakan bagian di dalam perjalanan hidup seseorang. Makanya ada seorang penulis yang cukup dikenal dan dia juga menggembalakan gereja, yaitu namanya Rick Warren. Dia berkata demikian, setiap saat sebenarnya hidup itu penuh dengan ujian. Tidak ada orang yang naik kelas dan lulus tanpa melalui ujian. Nah, demikianlah firman Tuhan juga kepada Zakaria. Tuhan sengaja menguji dan memurnikan iman seperti memurnikan emas. Luar biasa akan ujian yang diberikan kepada umat pilihan Tuhan itu. Saudara-saudara, ada orang berkata bahwa di mana-mana di dalam perjalanan hidup ini selalu ada air mata. Di sana ada kesukaran, di sana ada penderitaan. Jadi hidup ini adalah bagian daripada ujian kehidupan. Makanya seorang tokoh Alkitab yang bernama Rasul Paulus, ketika dia melihat kondisi jemaat di Tesalonika dalam penganiayaan, maka dia memberikan satu kekuatan penghiburan, keteguhan iman kepada jemaatnya. Seperti dia katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Jangan ada orang yang goyah imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kita ditentukan untuk itu. Bahwa di dalam menjalani hidup ini ada kesusahan. Ada penderitaan, bahkan mungkin penganiayaan. Nah, itu adalah bagian di dalam kehidupan manusia. Saudaraku, seorang penulis buku yang sangat terkenal yaitu C.S. Lewis. Dia mengilustrasikan dunia ini seperti sekelompok orang yang ada di dalam satu gedung. Setengah dari kelompok itu berkata bahwa gedung ini adalah seperti hotel. Menyenangkan, nyaman, tempat bersenang-senang. Setengah dari kelompok itu juga berkata bahwa gedung itu seperti penjara, tempat pembentukan, tempat mendisiplinkan diri, tempat menata karakter yang buruk untuk membuat menjadi karakter yang baik. Nah, C.S. Lewis ini mempunyai kesan bahwa kedua bagian ini, bagi orang yang menganggap bahwa dunia ini seperti hotel, maka ketika dia menjalani kehidupan, akhirnya dia akan kecewa.
bahwa di dunia ini bukan tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang nyaman. Tetapi sebaliknya, orang yang memandang bahwa dunia ini seperti penjara, maka mereka menerima realita. Memang kehidupan di dalam penjara itu ya seperti begitu. Mereka menjalani dan mereka sadar bahwa mereka ada di dalam penjara itu. Mereka siap dibentuk dan mereka siap menjalani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa di dalam perjalanan kehidupan setiap orang itu tidak lepas daripada penderitaan. Satu contoh yang Tuhan Yesus persiapkan kepada murid-muridnya, di mana dia berkata bahwa hidup ini adalah suatu penderitaan. Anda harus menerima realita itu. Dikatakan di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Dia mengatakan bahwa kamu pasti mengalami penderitaan. Tetapi ingat, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melihat kondisi daripada murid-muridnya. Bahwa murid-muridnya harus dipersiapkan menghadapi dunia ini. Dan kita tahu, murid-murid Tuhan Yesus siap menghadapi penderitaan di dalam dunia ini, bukan? Mereka sampai teraniaya. Bahkan kita melihat hampir semua rasul-rasul itu mati syahid bagi Kristus Yesus. Seorang pengarang lagu yang biasa kita nyanyikan di gereja kita dengan judul Kekuatan Serta Penghiburan. Lagu itu adalah merupakan ciri khas bagi gereja kita dan menjadi satu penghiburan bagi yang berduka, bahkan bagi yang hadir. Kenapa? Karena kata demi kata begitu indah, begitu menguatkan pujian itu. Saudara, saya mencoba mencari siapa pengarang lagu itu. Ternyata pengarang lagu itu yaitu bernama Carolina Sandelbeck. Dia berasal dari Swedia. Dia lahir 3 Oktober 1823 dan meninggal 1903. Di masa mudanya dia betul-betul punya semangat di dalam melayani Tuhan. Dia ikuti jejak ayahnya sebagai hamba Tuhan misioneri. Tetapi sangat disayangkan. Karena di masa mudanya dia mengalami kecelakaan berat. Tetapi sekalipun dia di dalam penderitaan akibat kecelakaan itu, dia tetap menjalani panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan sampai masa tuanya. Dan dia kisahkan pengalaman hidupnya di dalam perjalanan hidupnya itu dan menuliskan lagu itu. Ya, ungkapan mengatakan kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Demikianlah di dalam perjalanan hidup kita, bahwa ujian kehidupan itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Yang kedua, saudara, makna di balik ujian kehidupan adalah membawa kita semakin percaya dan mengalami Tuhan. Inilah yang dikehendaki Tuhan kepada umat pilihannya. Agar umatnya itu semakin percaya sekalipun dalam keadaan yang sulit. Sekalipun dalam keadaan masalah berat. Dia menghendaki untuk semakin percaya. Dan harus mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup itu. Satu realita di dalam kehidupan ini, kalau kita mau jujur, pasti saudara pernah mengalami himpitan yang paling berat. Bahkan saya sendiri pernah mengalami satu masalah yang begitu berat sampai titik terendah.
seolah saya tidak berdaya. Tetapi di dalam hati saya digerakkan, hai, engkau harus datang kepada Tuhan. Dan disitulah saat-saat saya sampai di titik terendah itu, Tuhan menghendaki saya untuk memanggil namanya. Tuhan menghendaki saya untuk berseru kepadanya. Dan luar biasa saudara, di saat saya datang berseru kepada Tuhan, saat itu juga ada titik terang, ada pengharapan, ada damai sejahtera. Sekalipun masalah itu tidak mengerti kenapa harus saya yang teraniaya, kenapa harus saya yang mengalami masalah yang berat ini. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, justru Tuhan memberikan ketenangan dan kedamaian. Benar sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kejahatan kepada setiap orang percaya, tetapi justru damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Ada orang berkata bahwa masalah hidup ini kalau sudah terlalu berat bagaikan vas bunga yang sudah retak, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Bagi saya itu hanya pandangan sebagian orang, saudara-saudara. Ya, banyak kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami ujian yang berat. Secara logika manusia tidak masuk akal. Tetapi ternyata mereka bisa mengandalkan Tuhan. Mereka bisa melihat bahwa Tuhanlah yang mereka percaya itu sanggup menopang, sanggup memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali kesaksian daripada tokoh-tokoh Alkitab seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mereka diperhadapkan ujian demi ujian yang berat. Bahkan di depan mereka ada maut yang menjemput mereka, yaitu bara api yang menyala. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan maut itu, mereka bersaksi, mereka menunjukkan kepercayaan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah. Dan di situ mereka mengalami Tuhan. Mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan Tuanku ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku Raja mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kenapa mereka bisa mengungkapkan kalimat seperti itu, saudara? Karena mereka percaya pada Tuhan. Karena mereka mengalami kehadiran Tuhan di dalam pergumulan, di dalam ujian yang sedang mereka hadapi itu. Saudaraku, apa yang dihadapi oleh tokoh-tokoh Alkitab itu kadang-kadang membuat kita, wah, inilah yang patut diteladani. Kita melihat saudara, Daud berhadapan dengan Goliat. Ini ujian yang tidak main-main. Karena apa? Perang. Kalau bukan menang, kalah. Tetapi bukan hanya itu. Kalau perang, taruhannya adalah kalau bukan hidup, mati. Daud melawan Goliat itu sesuatu hal yang tidak seimbang. Baik secara fisik, Goliat sebagai raksasa, dan alat-alat perang, pengalaman berperang jauh sekali dengan Daud. Tetapi setiap kita memperhatikan, yang dilakukan oleh Daud itu selalu memanggil nama Tuhan. Bahwa aku memanggil nama Tuhan, ke dalam tanganmu Tuhan serahkan nyawamu di tanganku. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Dan akhirnya Daud keluar sebagai pemenang. Nah, itu ada satu maksud daripada Tuhan. Daud menjadi dikenal baik di kalangan musuh maupun juga di kalangan bangsa Israel, bukan? Dan ke depan Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi pemimpin yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka di balik ujian kehidupan itu,
justru membuat kita semakin percaya dan semakin mengalami Tuhan. Saya melihat sesuatu kesaksian yang diutarakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia begitu geram, dengan penuh semangat, dengan penuh dorongan kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35. Dia mengatakan sesuatu hal yang luar biasa. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Adakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ungkapan Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia telah mengalami penyertaan Tuhan. Dan ungkapan ini dia kasih jawaban. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indahnya ketika kita mengalami ujian kehidupan itu, di balik itu membuat hati kita semakin percaya dan semakin mengalami Tuhan. Yang ketiga, saudara, di balik ujian kehidupan kita dapat mempraktekkan karunia Allah. Di balik ujian kehidupan itu kita dapat mempraktekkan karunia Allah, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karunia Allah ini lebih ditegaskan oleh Rasul Petrus di dalam ungkapannya kepada jemaat yang merantau di berbagai tempat. Dia melihat bahwa banyak jemaat mula-mula saat itu ada di dalam penganiayaan. Tetapi apa yang dia ungkapkan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara perhatikan, ada 4 kata yang diberikan kekuatan kepada setiap orang percaya. Itulah karunia, itulah kasih karunia. Yaitu apa? Memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus oleh Kristus Yesus dan telah diberikan karunia untuk menghadapi segala kesulitan di dalam hidup ini. Kita diperlengkapi saat-saat ada dalam tekanan. Kita dikuatkan saat-saat menghadapi ujian yang berat. Bahkan dia mengokohkan kita. Dan itulah ujian iman. Saudaraku, makanya Rasul Paulus ketika dia menghadapi penderitaan yang begitu berat, penderitaan yang menyayat tubuhnya, di mana di dalam tubuhnya ada satu penderitaan, yaitu duri di dalam daging. Dia mohon agar Tuhan melepaskan penderitaan itu kepada dia. Tetapi seperti dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, Tuhan sengaja mengizinkan penderitaan yaitu duri di dalam daging Paulus. Supaya apa? Kasih karunia Tuhan dinyatakan. Dia mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan punya maksud untuk memperlengkapi, untuk mempraktekkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi hidup kita saat ini, akibat daripada virus corona yang menjadi pandemi, tidak sedikit yang mengalami penderitaan. Bukan hanya orang yang sakit saja, orang yang belum sakit pun mengalami ketakutan. Dan dampak daripada penderitaan itu bukan hanya pada hal masalah penyakit, tetapi juga di dalam masalah ekonomi, juga di dalam masalah sosial, juga di dalam masalah nuansa politik bisa terjadi. Kita tidak bisa menghitung berapa perusahaan yang tutup akibat COVID-19 ini. Kita tidak bisa memperkirakan berapa orang yang sudah di PHK, berapa orang yang sudah dirumahkan. Itu adalah sesuatu cobaan, sesuatu ujian yang berat. Tetapi ketika kita mengingat kebenaran firman Tuhan tadi, membuat kita menyadari bahwa memang di dalam hidup ini kita harus menghadapi kesulitan hidup. Karena itu bagian dari kehidupan kita. Di dalam perjalanan hidup kita, bahwa di balik ujian itu justru membuat kita semakin percaya dan semakin kita mengalami Tuhan. Bahkan sebagai orang yang sudah percaya, Tuhan memberikan kasih karunia. Dan kasih karunia itu kita harus praktekkan di saat-saat kita mengalami ujian kehidupan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menguatkan iman kita untuk tetap semangat menjalani perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai saksi-saksi yang hidup di dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami menyadari bahwa di dalam kehidupan ini penderitaan, cobaan, pergumulan itu adalah bagian di dalam kehidupan kami. Tetapi ingatkan kami bahwa justru di saat-saat kami menghadapi ujian kehidupan itu, membawa kami semakin percaya dan semakin mengalami kehadiran Tuhan. Membawa kami untuk menyatakan diri kami sebagai umat pilihan Tuhan. Bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia kepada kami. Memperkokohkan kami, menguatkan kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini. Di tengah-tengah di mana kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah doa Rabu kita dengan iman kita melihat dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang bangkit berdiri dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran manusia, pertolongan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai saudara mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan ambillah doa teduh sejenak. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Dari kananmu